Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama itu ada Salahuddin Al-Ajubi, yang kedua ada Muhammad Abid Rahman, yang ketiga ada Hanif Faidil, dan yang terakhir ada saya sendiri itu Muhammad Hafiz. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai laporan kunjungan industri PT PLN Persero P3 Padang sebagai bentuk pengganti UAS mata kuliah Teknologi Kabel Energi kami dengan judul Penyusunan Kegiatan dan RAB Pemasangan Kabel 20 kV sepanjang 20 km. Baik, mungkin langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Latar belakang kunjungan industri ini, kunjungan industri adalah salah satu metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dan pemahaman praktis semakin meningkat. Oleh karena itu, Universitas Andalas melalui program kunjungan industri berupaya memadukan teori yang diajarkan di dalam kelas dengan praktik di lapangan. PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Padang, dipilih sebagai lokasi kunjungan karena perannya sangat penting dalam mendistribusikan tenaga listrik di wilayah Sumatera Barat, termasuk Universitas Andalas. Sebagai salah satu unit PLN yang mengelola jaringan distribusi listrik, PLN UP3 Padang memiliki sistem dan infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa, khususnya dalam memahami distribusi listrik tegangan menengah, yaitu sebesar 20 kV. Listrik merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia akademik, seperti di Universitas Andalas yang mengandalkan tenaga listrik untuk menunjang kegiatan perkuliahan, penelitian, dan operasional kampus. Proses pendistribusian listrik dari pembangkit hingga pelanggan memerlukan perencanaan yang matang, penggunaan teknologi yang tepat, dan pengelolaan yang profesional. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai berbagai aspek, sekaligus memperlihatkan bagaimana teori yang dipelajari dapat diimplementasikan dalam dunia kerja. Melalui kunjungan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara langsung peran PLN UP3 Padang dalam mendistribusikan listrik dengan efisien dan andal. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk menggali informasi terkait tantangan teknis, solusi inovatif, dan standar operasional yang diterapkan oleh PLN. Dengan demikian, kunjungan industri ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga memotivasi mahasiswa untuk lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Untuk 1.2 itu tujuan dari kunjungan industri ini sendiri, yaitu yang pertama memahami proses distribusi tenaga listrik dari gardu induk atau GI hingga ke pelanggan akhir, khususnya Universitas Andalas. Yang kedua, mendapatkan informasi teknis terkait perencanaan jaringan kabel tegangan menengah, yaitu sebesar 20 kV. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis kabel, konstruksi, dan komponen pendukung yang digunakan dalam distribusi listrik. Dan yang tujuan yang terakhir yaitu membekali mahasiswa dengan pengalaman langsung mengenai tantangan dan solusi dalam perencanaan sistem distribusi tenaga listrik. Untuk poin 1.3, manfaat kunjungan industri. Untuk kunjungan industri ini sendiri memberikan berbagai manfaat. Di antaranya yang pertama, memperdalam pemahaman mahasiswa tentang sistem tenaga distribusi listrik, termasuk perencanaan dan implementasi jaringan tegangan menengah. Yang kedua, menambah wawasan mengenai teknologi dan standar yang digunakan oleh PLN dalam mendistribusikan listrik secara efisien dan andal. Manfaat yang ketiga itu memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan teori yang dipelajari di kelas, serta manfaat yang terakhir yaitu membuka peluang kolaborasi lebih lanjut antara Universitas Andalas dan PLN UP3. Untuk poin selanjutnya 1.4 yaitu waktu pelaksanaan kunjungan industri. Kunjungan industri ini sudah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pada pukul 13.30 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk agenda ini mencakup presentasi dari pihak PLN UP3 Padang dan sesi diskusi mengenai perencanaan kabel tegangan menengah untuk Universitas Andalas. Poin 1.5, kondisi lokasi kunjungan industri. Untuk lokasi kunjungan industri ini sendiri yaitu pada kantor PT PLN Persero UP3 Padang yang beralamat di Jalan Profesor Dr. Hamka nomor 1 Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya pembahasan bab 2 yang akan dijelaskan oleh Salahuddin. Kepada Salahuddin dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bab 2. Poin pertama 2.1 profil perusahaan.
PLN UP3 Padang merupakan salah satu unit pelaksana di bawah PT PLN Persero yang bertanggung jawab atas distribusi tenaga listrik di wilayah Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dan sekitarnya. Dengan visi menjadi perusahaan kelas dunia yang bertumbuh, unggul, dan terpercaya, PLN UP3 Padang memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan dan keandalan listrik untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah. PLN UP3 Padang memiliki fasilitas modern dan tim profesional yang berpengalaman dalam mengelola jaringan distribusi listrik. Unit ini juga berkomitmen untuk menerapkan teknologi terbaru dalam mendukung efisiensi dan keandalan sistem kelistrikan. Poin kedua yaitu hasil kunjungan industri. Yang pertama mengenai pemilihan kabel. Pemilihan kabel merupakan bagian krusial dalam perencanaan sistem distribusi tenaga listrik. Dalam proyek yang kita lakukan ini, kabel yang dipilih adalah A3CS yang berisolasi. Poin pertama yaitu sumber utama saluran. Saluran ini bersumber dari gardu induk PAU 5 yang merupakan gardu pelanggan dengan keandalan tinggi. Lokasi gardu yang strategis akan memastikan minimalisasi gangguan distribusi. Poin kedua yaitu panjang kabel. Panjang kabel yang direncanakan adalah 20 km dengan toleransi panjang hingga 20,46 km untuk antisipasi kebutuhan tambahan. Estimasi ini mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi perubahan rute di lapangan. Poin ketiga yaitu jenis kabel, yang mana kabel yang kita gunakan yaitu kabel A3CS berisolasi yang dipilih karena memiliki kekuatan mekanis tinggi, kemampuan penghantaran yang andal, serta tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan seperti kelembapan yang tinggi dan suhu yang ekstrim. Poin keempat yaitu dimensi kabel. Penampang kabel yang digunakan berukuran 150 mm kuadrat dengan kapasitas arus sebesar 50 ampere untuk distribusi tegangan menengah atau 20 kV. Spesifikasi kabel udara penampangnya yaitu 70 mm kuadrat digunakan pada jaringan udara untuk memastikan efisiensi penghantaran. Pada kabel yang digunakan terdapat beberapa lapisan yang terdiri dari yang pertama yaitu koper konduktor yang berperan sebagai penghantar utama arus listrik. Tembaga dipilih karena memiliki konduktivitas listrik yang sangat baik dan tahan terhadap korosi. Yang kedua ada PVC filler yang mengisi ruang kosong di antara konduktor untuk menjaga bentuk kabel tetap stabil dan memastikan keseragaman struktur kabel. Yang ketiga, konduktor screen berfungsi untuk menghaluskan distribusi medan listrik di sekitar konduktor dan melindungi isolasi dan konsentrasi medan listrik yang nantinya dapat menyebabkan kerusakan. Yang keempat, XLPE insulation yang memberikan isolasi utama untuk mencegah arus bocor atau hubungan pendek antar konduktor. Yang kelima, insulation screen yang memberikan perlindungan tambahan untuk lapisan isolasi, meningkatkan homogenitas medan listrik, dan meminimalkan gangguan eksternal. Yang keenam, copper tap screen berfungsi sebagai pelindung untuk membumikan arus bocor dan melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik. Yang ketujuh, ada ID tab, fungsinya untuk memberikan identifikasi kabel, biasanya berupa kode atau penanda untuk mempermudah pengenalan kabel selama pemasangan atau pemeliharaan. 8. Non-hygroscopic tape yang mencegah masuknya kelembapan ke dalam lapisan kabel. 9. PVC inner sheet yang berfungsi untuk memberikan perlindungan mekanis tambahan pada lapisan kabel di bawahnya dan menjaga struktur kabel tetap rapat. 10. Galvanized steel tape armor yang berfungsi untuk memberikan perlindungan mekanis dari tekanan luar seperti gigitan hewan, benturan fisik, atau beban berat yang dapat merusak kabel. 11. PVC sheet yang melindungi seluruh struktur kabel dari kerusakan eksternal seperti air, bahan kimia, panas, dan faktor lingkungan lainnya. Pemilihan kabel ini mempertimbangkan keandalan, umur pakai, dan efisiensi distribusi listrik. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Albi. Selanjutnya itu poin 2 dan 3 itu perhitungan kapasiti kabel dan analisis konstruksi tiang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Abid Rahman. Kepada Abid dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian perhitungan ampasiti kabel. Yang mana ampasiti kabel ini kita hitung guna memastikan kabel apakah mampu mendistribusikan arus tanpa mengalami pemanasan berlebih. Kemudian faktor-faktor yang akan diperhitungkan itu dapat meliputi yang pertama arus maksimum, yang mana berdasarkan penampang 150 mm 150 mm kabel A3CS mampu mengalirkan arus hingga 50 ampere. Nilai ini sudah divalidasi berdasarkan standar internasional. Kemudian yang kedua ada faktor koreksi suhu,
yang mana dengan mempertimbangkan suhu lingkungan di Kota Padang yaitu mencapai rata-rata 30 derajat Celcius, digunakan faktor koreksi 0,9 guna menghitung kapasitas kabel. Kemudian yang ketiga ada panjang kabel, di mana di sini panjang total kabel itu ada 20 km yang akan menghasilkan penurunan tegangan. Kemudian perhitungan kompensasi dilakukan untuk menjaga efisiensi distribusi, termasuk pemasangan alat penyesuai tegangan jika diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu metode instalasi, yang mana kabel udara membutuhkan jarak aman tertentu dari tanah dan penghalang lainnya untuk mencegah gangguan eksternal yang meliputi kontak dengan pohon atau bangunan dan juga hal-hal lain. Kemudian adanya instalasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan alur kabel yang minim tikungan tajam guna mengurangi tekanan mekanis. Selanjutnya yaitu analisis konstruksi tiang, yang mana pemilihan konstruksi tiang ini didasarkan pada kebutuhan distribusi dan juga kondisi geografis di masing-masing daerah. Yaitu yang pertama ada jaringan tegangan menengah atau JTM, yang mana pada gambar TM1 atau tiang dengan 3 pin isolator digunakan untuk lintasan lurus dengan jarak antar tiang mencapai 50 meter. Yang ini cocok untuk daerah yang tidak memiliki hambatan geografis dan digunakan dalam distribusi arus yang stabil. Kemudian yaitu tiang kedua TM2, tiang dengan 6 pin isolator, yang mana tiang ini biasanya digunakan untuk lintasan dengan beban berat atau area yang membutuhkan stabilitas tambahan. Kemudian tiang ini dipasang di lokasi strategis seperti tikungan kecil untuk mencegah kerusakan kabel akibat tegangan mekanis. Kemudian ada TM4 atau tiang ujung, yang mana digunakan di titik akhir jaringan untuk menjaga ketegangan kabel. Tiang TM4 ini dirancang untuk memastikan distribusi arus tetap optimal hingga ke ujung jaringan. Kemudian yang terakhir ada TM5 atau tiang isolator tarik atau tiang penegang, digunakan untuk menjaga tegangan mekanis kabel pada lintasan panjang atau daerah dengan banyak tikungan. Kemudian TM5 ini dilengkapi dengan penguat tambahan untuk menahan beban mekanis akibat perubahan arah kabel. Kemudian berikutnya ada saluran kabel udara tegangan rendah atau SKUTR. Konstruksi tiang SKUTR ini dirancang sesuai dengan spesifikasinya. Yang pertama yaitu ada konstruksi TR1, yang mana TR1 ini merupakan konstruksi saluran kabel udara tegangan rendah yang menggunakan suspension small angle assembly untuk lintasan dengan sudut kecil. Kemudian yang kedua ada konstruksi TR2, yang mana pemasangan dengan sudut kurang dari 45 derajat menggunakan large angle. Kemudian konstruksi TR2 ini merupakan konstruksi dengan sudut kurang dari 45 derajat dengan menggunakan large angle, yang termasuk tiang sudut yang merupakan tiang yang dipasang pada saluran listrik, di mana pada tiang tersebut arah pengantar membelok dan arah gaya tarikan kawat horizontal. Kemudian yang ketiga ada konstruksi TR3, yang mana untuk tiang akhir atau awal dengan track score. Konstruksi ini merupakan konstruksi SKUTR untuk tiang akhir atau tiang awal dengan track score. Pengait kabel digunakan fixed dead end clamp complete plastic strip atau peralatan untuk penarik pada tiang awal atau akhir lengkap dengan plastik strap. Kemudian ada konstruksi TR4 sebagai tiang penyangga pada persimpangan atau silang. Konstruksi ini merupakan konstruksi SKUTR sebagai tiang penyangga pada persimpangan atau silang. Kedua saluran dikaitkan pada suspension small angle. Kemudian ada konstruksi TR5. Konstruksi ini merupakan konstruksi SKUTR pada tiang penegang, yang mana kabel dikaitkan pada fixed dead end. Kemudian tiang penegang atau tiang tarik adalah tiang yang dipasang pada saluran listrik yang lurus, di mana gaya tarik kawat bekerja terhadap tiang dari dua arah yang berlawanan. Kemudian yang keenam ada konstruksi TR6, yang mana pada tiang percabangan yang menggunakan suspension small angle ini dan fixed dead end untuk mengaitkan kabel. Yang mana konstruksi ini merupakan konstruksi SKUTR pada tiang pencabangan yang menggunakan suspension small angle dan fixed dead end assembly untuk mengaitkan kabel. Berikutnya ada konstruksi TR7, yang mana konstruksi existing dengan menggunakan fixed dead end
Konstruksi ini merupakan konstruksi penyambungan SKUTR dengan existing dengan menggunakan fixed dead end. Kemudian ada konstruksi TR8, yang mana konstruksi TR ini merupakan konstruksi SKUTR pada tiang awal atau tiang akhir menggunakan adjustable. Kemudian ada konstruksi TR10 pada trafo tiang untuk tiga jurusan. Yang mana pemilihan tiang dilakukan dengan memperhatikan stabilitas mekanis, lokasi geografis, dan efisiensi distribusi. Konstruksi ini merupakan konstruksi SKUTR pada trafo tiang untuk tiga jurusan. Pengikat kabel yang digunakan yaitu fixed dead end clamp. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Abid. Selanjutnya itu penjelasan mengenai poin 2.3 rancangan anggaran biaya atau RAB yang akan dijelaskan oleh Hanif. Mungkin dilanjutkan juga dengan pembahasan bab 3 oleh Hanif Faidil. Kepada Hanif dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Poin selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya, yaitu untuk komponen utama kita memiliki kabel A3CS berisolasi 150 mm kuadrat dengan deskripsi kabel A3CS berisolasi ini digunakan untuk distribusi energi listrik dengan kapasitas besar dan ketahanan tinggi terhadap cuaca ekstrim. Nah, untuk perkiraan harganya 2 juta per kilometer, yang mana panjangnya adalah 20 kilometer dengan total biaya 40 juta. Nah, harga ini sudah termasuk biaya transportasi kabel ke lokasi proyeknya. Untuk yang kedua, kita membutuhkan isolator atau suspension dead end. Isolator digunakan untuk mendukung kabel pada tiang dan mengisolasi kabel dari struktur penyangga agar aman dan efisien. Perkiraan harganya 1 juta per set, kita membutuhkan 20 set dan total biayanya menjadi 20 juta. Nah, pemilihan isolator yang sesuai dengan standar teknis sangat penting untuk menjamin keselamatan dan keandalan instalasi. Untuk yang ketiga, tiang beton TM1, TM2, TM4, dan TM5. Untuk tiang beton ini dirancang untuk menopang eh, kabel distribusi listrik di berbagai lokasi. Untuk perkiraan harganya 5 juta per tiang dan eh, di sini jumlahnya 50 tiang. Untuk totalnya jadi 250 juta dengan catatan biaya ini sudah termasuk pemasangan dasar tiang dan perlengkapan pendukungnya. Untuk poin yang keempat ada aksesoris pemasangan itu seperti fittings dan grounding. Nah, aksesori ini mencakup berbagai perlengkapan pendukung seperti penjepit kabel, grounding rod, dan konektor. Perkiraan harganya 500.000 per unit. Eh, di sini ada 50 unit. Jadi total biayanya 25 juta dengan catatan pemilihan aksesori berkualitas memastikan stabilitas dan keamanan sistem distribusi listrik. Untuk poin yang kelima, eh, pekerjaan pemasangan dan penyambungan kabel. Nah, di sini termasuk pekerjaan penggelaran kabel, penyambungan antar segmen kabel, dan pengujian akhir. Perkiraan harganya 1 juta per kilometernya dengan jumlah 20 kilometer, jadi total biayanya 20 juta. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tenaga kerja berpengalaman untuk memastikan kualitas dan keselamatan instalasi. Selanjutnya, untuk estimasi total biaya, total keseluruhan biaya di atas adalah 355 juta. Dan cadangan anggaran disarankan untuk menambahkan cadangan biaya sebesar 10% dari total estimasi untuk mengantisipasi pengeluaran tidak terduga, yaitu 35.500.000 rupiah. Dengan grand total menjadi 390.500.000 rupiah. Dengan rekomendasi tambahan, yang pertama penguasaan teknis. Biaya tambahan untuk penguasaan teknis disarankan yaitu sekitar 15 juta untuk memastikan semua pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk yang kedua adalah dokumentasi dan sertifikasi. Alokasikan anggaran sebesar 5 juta untuk dokumentasi proyek dan sertifikasi instalasi dari pihak berwenang. Untuk poin yang ketiga, asuransi proyek, yaitu pastikan proyek dilengkapi dengan asuransi untuk melindungi dari risiko selama pelaksanaan. Nah, perkiraan biayanya yaitu sekitar 10 juta rupiah. Dengan penambahan cadangan anggaran, penguasaan teknis, dokumentasi, sertifikasi, dan asuransi, total anggaran yang dibutuhkan menjadi 420.500.000 rupiah. Rencana anggaran ini memberikan fleksibilitas dan jaminan kualitas untuk keberhasilan proyek.
Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu tentang kesimpulan. Kunjungan industri ke PT PLN Persero UP3 Padang memberikan wawasan yang mendalam kepada mahasiswa Universitas Andalas tentang sistem distribusi tenaga listrik, khususnya jaringan tegangan menengah 20 kV. Dari kunjungan ini, beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, pemahaman sistem distribusi listrik. Nah, di sini kita mendapatkan pemahaman mengenai proses pendistribusian tenaga listrik dari gardu induk hingga ke pelanggan akhir, termasuk penjelasan teknis tentang kabel A3CS berisolasi dan konstruksi tiang yang digunakan. Untuk kesimpulan yang kedua, teknologi dan standar yang ditetapkan. PLN UP3 Padang menggunakan teknologi modern dan memenuhi standar internasional dalam distribusi listriknya, seperti penggunaan kabel berisolasi dengan lapisan pelindung yang kompleks untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem. Kesimpulan yang ketiga, faktor perencanaan jaringan, pemilihan jenis kabel, dimensi, lapisan pelindung, serta konstruksi tiang kita sesuaikan dengan kebutuhan geografis, beban listrik, dan efisiensi distribusi. Kesimpulan yang keempat, estimasi biaya. Berdasarkan hasil analisis, Universitas Andalas eh, memerlukan jaringan kabel 20 kV sepanjang 20 km menggunakan kabel A3CS berisolasi. Nah, pemilihan jenis kabel ini serta konstruksi tiang dan komponen pendukung ini dirancang untuk memastikan keandalan dan efisiensi distribusi daya. Dengan anggaran estimasi sebesar Rp420.500.000, proyek ini memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan listrik Universitas Andalas. Untuk yang kelima, pengalaman praktis. Nah, kunjungan ini tentu memperkaya pengetahuan kami dengan pengalaman langsung, memperlihatkan tantangan teknis dan solusi nyata yang dihadapi dalam dunia kerja. Nah, dengan demikian, kunjungan ini tidak hanya memberikan wawasan teknis, tetapi juga memotivasi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari di kelas ke dunia kerja nyata. Baik, eh, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hanif. Berikut kita tampilkan dari lampiran laporan yang telah kelompok kami buat. Di sini terdapat foto dokumentasi kunjungan dari kelompok kami ke PLN UP3 Persero Padang, yaitu terdapat beberapa foto kunjungan kami. Boleh next di bawah, Bi. Nah, di sini dapat kita lihat dari gedung UP3 PLN Padang sendiri. Mungkin untuk penjelasan dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.